13 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Samsul Muawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Pak Warno sehat selalu. Mohon solusi tip membangun server mode yang kuat menangani 1000 siswa atau lebih. Buat tambah wawasan, soalnya waktu sekolah nggak dapat gituan, apalagi big data. Menurut pengalaman saya, tinggal deploy di layanan VPS saja, terus disesuaikan dengan spesifikasinya. Iya benar. Ini Mas Fajar Ahmad Raharjo ngasih komentar seperti itu. Kalau saya cenderungnya pakai VPS sih. Nanti kalau overload tinggal dinaikin. Tapi kira-kira gini dah. Saya kasih lihat model di kampus. Ini LMS Dharma Jaya. Ini yang bikin teman-teman di puskomnya, mereka nyebutnya puskom atau apa ya, pokoknya puskomnya Dharma Jaya lah yang bikin. Oke, ini total yang online-nya nih pagi-pagi jam berapa nih, 5.30 ada udah 113 yang online. Oke, parah nih. Nih server kampus ini parah banget sih sebenarnya, yang online-nya ganas. Saya akan kasih lihat bentuk servernya. Ini kampus Dharma Jaya ya. Speknya saya lupa inget nih sebenarnya. Tapi dia ada 2 server sih sebenarnya, minimalnya 2. Tapi nggak tahu yang terakhirnya kayak gimana nih ceritanya. Tapi lokasinya di kampus, dia tidak pakai VPS di kampus. Ada 2 server. Ini front end-nya, tulislah. Ini front end. Dia makanya Nginx. Kalau nggak salah memorinya 32 GB kalau nggak salah ya. Ini lupa ingat. Antara 32 atau 64. Pokoknya Fajrin kemungkinan besar akan memaksimalkan servernya. Ini Fajrin, kalau monitor video ini tolong dikasih komentar kalau saya salah. Oke. Terus dia ngomong ke belakang, di sini backendnya pakai tempat MySQL-nya di belakang sih sebenarnya. Backend, tempat database MySQL, sama 32 GB lagi. Kemudian di sini ada router, ini nyambung ke internet. Ini router, masuk ke router. Nah di sini internet. Di sini sambungannya sekitar 300 Mbps. Jadi horor sih, jujur. Ini serem nih, sambungannya 300 Mbps. Harganya mahal banget ini sebenarnya. 300 MB router, servernya kayak gini. Kalau Anda taruh di VPS, ini udah langsung 1 Gbps nih kecepatannya, udah nggak mikir lagi. Nanti servernya ini tergantung kebutuhan, bisa naikin memorinya segala macam lebih gampang sih. Kalau lagi butuh gede, dinaikin gede. Kalau nggak butuh, misalnya lagi libur, kecilin aja. Jadi bayar bulanannya berkurang. Jadi kalau saya cenderung ke VPS sih sebenarnya. Kalau kayak gini mending di VPS. Oke. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini udah kebayang ya. Untuk Dharma Jayanya segede gini dan ini kecepatannya 300 GB. 300 GB kadang-kadang siang itu tewas juga di sininya. Tewas sekarang siang itu bisa sampai 2000-an orang loh. Ini hampir 2000 orang nih kalau siang yang online. Jadi berat banget. Nah, cara ngitungnya gimana? Di sini ada hitung-hitungan yang rada sederhana, tapi nggak bisa dipakai. Kalau untuk yang kecil masih oke lah ya. Model. Jadi Anda bisa masuk ke wiki saya, lms.onocenter.id/wiki, terus masukin kata kuncinya model. Di bagian bawah ada ini dia load server model. Jadi kita bisa hitung sih. Prosesornya sebaiknya Xeon, minimal i5, kalau bisa i7, tapi sebaiknya Xeon. Oke. Ini contoh-contohnya ada.
di Klaten, satu server 120 user online. Ini PC i5 160-an. Oh bukan, salah. Ini nggak nyebutin jumlah. Oh ini servernya ini nih. Memori 12 GB. Oke. Nah, cara ngitungnya kira-kira kayak gini sih. 4 GB untuk 200 user, kira-kira gitu. Oke. Jadi concurrent-nya megabyte kali 50. Jadi kalau mau 1000 kira-kira berapa ya? 1000. Kalkulator dulu bentar, ngaku. Nih. Maunya 1000 kan? Concurrent usernya 1000. Bagi 50. Sekitar 20 giga. 32 giga lah memori. Cuman jujur, kalau saya akan sangat boros di memori, saya akan gedein habis-habisan memorinya. Kalau bisa 64 kayak gitulah. Biar aman banget, jadi enteng banget servernya. Karena memori akan membuat server enteng sih sebenarnya. Jadi kira-kira ngitungnya kayak gini, dibagi 50 sih sebenarnya. Cuman itu minimal ya. Kalau bisa kita gedein. Terus kalau caranya Fajrin di kampus, dia pisahin antara web server front end dengan back endnya, database-nya. Jadi 2 server yang lain. Dengan cara itu bebannya jadi lebih enteng. Gitu kira-kira. Oke. Cuman Anda akan kena di bandwidth kalau Anda maksa ditaruh di sekolah. Kita aja bandwidthnya 300 Mbps. Jadi saya cenderungnya taruhnya di VPS yang bandwidthnya bisa 1 Gbps. Jadi mau 1000 siswa nggak masalah sih kalau di VPS. Cuman 32 GB harganya lumayan ya. Coba kita lihat di ini Cloud Kilat. Ini 1 core 1 GB, 32 GB, horor sih harganya, asli. Oh, kayak XL coba. Ini 32 GB, 32 core, 3 juta sebulan. Tapi kecepatan udah ini SSD lagi, kenceng banget ini. Oke, jadi saran saya gini dulu. Waktu development pakainya yang kecil aja, developmentnya kecil. Oke, toh kita sebenarnya kita nggak butuh harddisk gede sih sebenarnya. Kalau model harddisknya bisa kecil, 20 GB tetap bisa, tinggal naikin di sini aja. Jadi kita bayarnya cuma 100.000 sebulan. Nanti pas lagi peak-peaknya kita naikin aja pelan-pelan ke sini. Jadi ini 1 GB, 2 GB, 4 GB. 4 GB udah lumayan sih. 4 GB tuh tadi bisa 200 ya. 4 GB tuh 200-an concurrent user. Oke, 360.000 sebulan. Concurrent tuh artinya yang lagi make ya. Kalau cuman browsing aja 1000 sih. Jadi kita cek aja kondisinya. Kalau di sini gimana, berat nggak? Kalau di sini berat nggak? Kalau berat naikin lagi. Kalau nggak berat sini aja udah dulu. Jadi kalau saya cenderungnya mainnya di sini sih, karena kan kecepatannya dia 1 Gbps, jadi santai sih, kecepatannya dia santai banget. Oke, nggak masalah di kecepatan. Kita akan masalahnya di ini memori sih sebenarnya. Oke, nah ini udah 8 GB. Ini kemungkinan udah rada enak sih. Ini backup. Jadi saya cenderungnya di sini sih sebenarnya. 360.000 sebulan buat awal. Tuh SSD-nya udah 70 GB. Jadi nanti bisa cara mainnya gitu. Mas, untuk bulan ini karena ada UTS dinaikin ke sini. Kalau nggak ada UTS di sini. Atau UAS dinaikin. Kalau nggak ada turun. Jadi bisa gitu mainnya. Jadi kita servernya bisa enteng banget sih. Minimal yang inilah 120.000. Kalau ini terlalu kecil. Ini waktu development.
Waktu kita ngembangin, waktu kita bikin nggak masalah di sini. Tapi operasional di sini minimal, kalau lagi UTS UAS di sini. Tapi kalau loadnya berat kita naikin lagi. Itu. Jadi sarannya kira-kira kayak gitu. Oke, mudah-mudahan mana tadi yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan buat Mas Samsul Muawan. Oke.